Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ilham. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang connect the physical layer pada packet tracer. Di sini ada 4 poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama part 1, identify physical characteristic of internet working devices. Yang kedua, select correct modules for connectivity. Yang ketiga, connect devices. Yang keempat, check connectivity. Baiklah, langsung saja kita masuk ke part yang pertama, yaitu identify physical characteristic of internet working devices. Step 1, identify the management port of Cisco router. Yang pertama, klik the S router. Ini S router. Kemudian the physical tab should be active. Nah, langsung saja kita masuk ke yang ke B, zoom in, expand the window to see the entire router, which management port are available. Nah, port yang tersedia ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, klik CLI tab, press the enter key to access the user mode prompt and enter the following commands. Nah, di sini kita masukkan komen, yaitu show IP interface brief. How many physical interfaces are listed? Nah, di sini interface yang terlist ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, enter the following commands, yaitu kita disuruh masukkan commands lagi, yaitu show interface gigabit ethernet 0/0. Nah, what is the default bandwidth of this interface? Bandwidth pada interface ini yaitu 1 juta kilobit, atau setara dengan 1 gigabit. Nah, selanjutnya yaitu show interface serial 0/0/0. Kemudian ditanyakan hal sama lagi, itu what is the default bandwidth of this interface? BW ini merupakan bandwidth. Nah, angka di belakangnya yaitu jumlah bandwidthnya, itu 1544 kilobit atau 1,5 megabit lebih sedikit. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu identify module expansion slot. Nah, how many expansion slot are available to add additional module to the is router? Pada is router, lihat masuk ke physical, kemudian zoom in. How many expansion slot are available? Nah, di sini slot ekspansinya tersedia yang ini. Kemudian pada switch 2, modul expansion slotnya yang ini. Kita masuk ke part 2, yaitu select correct modules for connectivity. Step 1, determine which module provide the required connectivity. Click is, and then klik physical. Nah, di sini ada modul. Jadi kita mencocokkan modul mana yang akan kita gunakan. Di sini perintahnya yaitu kamu harus mengkonekkan PC 1, 2, dan 3 ke router is. Nah, karena kita ingin menghubungkan router is ini dengan 3 buah PC, maka kita mencari port yang lebih dari 1. Kita lihat di sini,
Yang pertama, di sini ada spesifikasi dari modulnya. Yang ini bukan. Yang ini cuma 2 serial port. Nah, yang ini HWIC 4ESW. Terdapat 4 modul. Terdapat 4 port. Yang mana nanti kita akan menghubungkan PC 1, 2, dan 3. Selanjutnya, pada switch 2 kita lakukan hal yang sama, yaitu tapi di sini disuruh menambahkan provide a gigabit optical connection. Kita cari gigabit, yang ini LAN backbone, yang ini fast Ethernet interface is copper media, provides gigabit Ethernet copper, bukan. Nah, yang ini gigabit Ethernet optical connectivity. Berarti untuk yang switch yaitu port switch NM1FGE. Selanjutnya menambahkan modul yang benar, lalu dan menyalakan perangkatnya. Pada is tadi, perangkat yang benar yaitu HWIC4ESW. Kita masukkan. Nah, jika kita masukkan secara langsung, maka tidak akan bisa dimasukkan, dikarenakan powernya masih on. Maka yang kita lakukan yaitu mematikan powernya dengan mengklik tombol switch. Kemudian kita masukkan modulnya, kemudian kita hidupkan kembali. Selanjutnya, pada switch 2, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita matikan dulu, lalu kita masukkan modul yang sesuai, lalu kita hidupkan. Nah, di sini kita bisa melihat modul yang dimasukkan tadi dengan cara show IP interface brief. Nah, kita lihat modul tadi sudah dimasukkan, yaitu gigabit Ethernet 5/1. Selanjutnya yaitu connect devices, select the appropriate cable type. Nah, di sini kita akan menghubungkan router, switch, dan PC-nya. Yang pertama yaitu is dihubungkan ke switch 1 menggunakan kabel copper straight through dengan interface gigabit Ethernet 0/0 menggunakan kabel copper straight through, yaitu dari is dengan interface gigabit 0/0 ke switch 1 dengan interface gigabit 0/1. Kemudian selanjutnya yaitu dari is ke switch 4 dengan interface 0/1, kemudian ke switch 4 dengan interface gigabit Ethernet 0/1. Selanjutnya masih menggunakan kabel copper straight through. Copper straight through ini menghubungkan dari switch ke PC dan dari hub ke PC. Selanjutnya dari router is yaitu fast Ethernet 0/1/0 ke PC1. Kemudian fast Ethernet. Kemudian selanjutnya yaitu kita lakukan hal yang sama dengan interface. Kemudian kita hubungkan dari router is ke PC. Selanjutnya yaitu menghubungkan switch 1 ke PC 4. Nah, switch 1 di sini kita menghubungkan ke PC 4, PC 5, dan PC 6. Masih menggunakan copper straight through.
Di sini kita menggunakan Fast Ethernet 0/1. Kita hubungkan begitu seterusnya, tapi dengan interface yang berbeda dari switch-nya. Sedangkan pada PC-nya menggunakan Fast Ethernet. Selanjutnya yaitu kita menghubungkan switch 4 dengan switch 3 menggunakan copper crossover, di mana kabelnya yaitu yang ini. Kita menghubungkan switch 4 dengan interface gigabit Ethernet 0/2 ke switch 3 dengan Ethernet gigabit 3/1. Nah, selanjutnya kita menghubungkan switch 4 dengan switch 2 menggunakan kabel fiber. Nah, yang ini kabel fiber dengan interface gigabit Ethernet 5/1. Kemudian switch 2 dengan Ethernet gigabit 5/1. Selanjutnya kita menghubungkan switch 2 dengan PC 7, PC 8, dan PC 9 menggunakan copper straight through tadi. Di sini kita hubungkan switch dengan switch 2 dengan interface Fast Ethernet 0/1 ke PC 7 dengan Fast Ethernet. Kemudian dari switch 2 Fast Ethernet 1/1 ke PC 8. Selanjutnya dari switch 2 ke dengan interface Fast Ethernet 2/1 ke PC 9. Selanjutnya yaitu kita menghubungkan switch 2 dengan access point menggunakan menggunakan copper straight through dengan interface gigabit 3/1. Kemudian sambungkan ke access point. Yang terakhir yaitu menghubungkan east dengan west dengan serial DCE dengan node-nya yaitu connect to it east first. Kita mengkonekkan kabel serial DCE ke east terlebih dahulu, kemudian kita menghubungkan ke west. Nah, langkah 3 yaitu connect devices selesai. Selanjutnya kita masuk ke langkah 4 yaitu check connectivity. Yang pertama, cek interface status on is. Caranya yaitu klik is, kemudian masuk ke CLI, kemudian show IP interface brief. Nah, di sini kita lakukan perbandingan dengan output yang ada di modul ini, yaitu untuk 3 yang di atas, yaitu gigabit Ethernet 0/0, 0/1, dan serial 0/0/0 memiliki status dan protokol up. Sedangkan serial 0/0/1 memiliki status dan protokol down. Selanjutnya yaitu up, 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 down, dan up. Sama seperti di yang diperintahkan. Selanjutnya yaitu connect wireless devices, laptop, and tablet PC. Nah, kita menghubungkan wireless dengan perangkat laptop dan tablet PC. Yang pertama, klik laptop, kemudian masuk ke config, masuk ke wireless 0. Nah, di sini ada port status, kita centang, kita tunggu beberapa saat sampai connection-nya muncul. Nah, di sini jika sudah ada IP address dan subnet mask-nya berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita masuk ke web browser. Masuk ke web browser, kemudian ketik
www.cisco.pki. Kemudian go, unresolved, seharusnya akan masuk ke display Cisco Packet Tracer. Kita ulangi, kita coba ulang, kita buka laptop, kemudian web browser, kita coba lihat, sudah benar. Kita coba sekali lagi. Nah, jika sudah terhubung maka akan masuk ke Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita ke tablet PC. Pada tablet PC kita lakukan hal yang sama, yaitu masuk ke config, kemudian wireless 0, kita aktifkan port statusnya, tunggu beberapa saat hingga IP address dan subnet masknya muncul. Setelah muncul, masuk ke desktop dan masuk ke web browser. Kita lakukan hal yang sama, yaitu mengetikkan www.cisco.pki, kemudian go, hostname resolve. Kita coba kembali, stop dulu, go, kita keluar dulu, kita coba kembali, kemudian masuk ke web browser, go. Seharusnya akan tampil seperti di laptop tadi. Seharusnya kita lihat apakah ada yang salah. Sudah benar semua. Kita coba kembali. Nah, sudah tampil. Selanjutnya yaitu mengubah metode aksesnya dari tablet PC, yaitu kita mengklik tablet PC, kemudian masuk ke config. Sebelum mengubah connectivity aksesnya, kita matikan dulu wireless tadi, port status dari wireless 0 tadi. Kita matikan, lalu kita pindah ke klik the 3G or 4G cell 1. Kita klik, kemudian kita on-kan port statusnya. Kita tunggu beberapa saat hingga IP address dan subnet masknya muncul. Setelah muncul, kita lakukan hal yang sama, yaitu ke web browser. Kemudian kita masukkan ke www.cisco.pki. Kita go, pada penggunaan akses method 3G atau 4G ini cukup lama dibandingkan dengan akses metode wireless 0 tadi. Kita tunggu beberapa saat hingga muncul page dari display Cisco Packet Tracer. Masih belum juga. Kita tunggu beberapa saat dulu. Dapat dilihat bahwa ini cukup lama. Nah, muncul. Cukup lama kan? Kemudian langkah terakhir yaitu check connectivity of the other pieces. Cara ceknya yaitu di sini klik check results. Kemudian assessment items. Nah, di sini kita lihat statusnya benar semua. Kita lihat statusnya benar semua dan komponennya connect devices. Kemudian di sini ada komponen
komponen connect devices-nya 35 dari 35 dan komponen fisikalnya yaitu 16/16. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.